Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan KKP. Jadi, KKP sendiri atau sering disebut juga dengan kekurangan kalori protein adalah defisiensi gizi yang terjadi pada anak yang kurang mendapatkan masukan makanan yang cukup bergizi ataupun asupan kalori dan protein kurang dalam waktu yang cukup lama. Kekurangan kalori protein diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan berat tidaknya, yaitu KKP ringan atau sedang, disebut juga sebagai kekurangan gizi atau undernutrition, ditandai oleh adanya hambatan pertumbuhan, dan KKP yang meliputi kwashiorkor dan juga marasmus. Kemudian kita ke etiologinya. Untuk etiologi KKP yang pertama adalah faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makan makanan yang bergizi bagi pertumbuhan anak, sehingga banyak balita tidak mendapatkan makanan yang bergizi seimbang, hanya diberikan makanan seadanya atau asal kenyang saja. Kedua, ada kemiskinan. Yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan bertambahnya ketersediaan bahan pangan akan menyebabkan krisis pangan. Yang keempat, infeksi. Karena infeksi sekecil apapun berpengaruh pada tubuh. Sedangkan pada kondisi malnutrisi ini akan semakin memperlemah daya tahan tubuh yang pada gilirannya akan mempermudah masuknya beragam penyakit. Kelima, ada pola makan. Yang keenam, tingkat pendidikan orang tua khususnya ibu. Itu sangat mempengaruhi pola pengasuhan balita. Yang ketujuh, kurangnya pelayanan kesehatan terutama imunisasi. Untuk manifestasi klinis yang pertama, manifestasi klinis pada pasien dengan kwashiorkor. Biasanya untuk pasien kwashiorkor, mukanya biasanya tampak sembab, terdapat edem, jaringan otot mengecil, jaringan sepuputan tipis dan juga lembut, warna rambutnya juga pirang atau seperti rambut jagung sama seperti dengan gambar di samping, kemudian kulit kering dan bersisik, tanpa anemia. Manifestasi klinis pada pasien dengan marasmus. Biasanya pada pasien dengan marasmus, badannya akan tampak kurus kering, tampak seperti orang tua, kulit berkeriput, seperti gambar di samping, ubun-ubunnya juga cekung pada bayi, jaringan sepuputan hilang, turgor kulit jelek, apatis dan juga kelaparan. Atau fisiologinya. Untuk penyakit malnutrisi dengan kekurangan energi protein atau tidak mencukupi makanan bagi tubuhnya seringkali dikenal dengan marasmus dan juga kwashiorkor. Kwashiorkor adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Kurang kalori protein akan terjadi manakala kebutuhan tubuh akan kalori protein atau keduanya tidak tercukupi oleh diet. Nah, dalam keadaan kekurangan makanan, tubuh selalu berusaha untuk mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan pokok atau energinya. Dalam kemampuan tubuh untuk mempergunakan karbohidrat, protein, dan juga lemak, merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan. Karbohidrat atau glukosa yang dapat dipakai oleh seluruh jaringan tubuh sebagai bahan bakar. Namun, sayangnya kebutuhan tubuh untuk menyimpan karbohidrat sangatlah sedikit, sehingga setelah 25 jam sudah dapat terjadi kekurangan. Akibatnya, katabolisme protein terjadi setelah beberapa jam dengan menghasilkan asam amino yang segera diubah menjadi karbohidrat di hepar dan juga ginjal. Nah, selama puasa jaringan lemak akan dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan keton. Otot juga dapat mempergunakan asam lemak dan juga keton sebagai sumber energi kalau kekurangan makanan ini berjalan terus menaun. Tubuh juga akan mempertahankan dirinya jangan sampai memecah protein lagi setelah kira-kira kehilangan separuh dari tubuhnya. Marasmus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan kalori dan juga protein. Pada marasmus ditandai dengan atrofi jaringan, terutama lapisan sepuputan, serta badan tampak kurus seperti orang tua. Untuk pemenuhan kebutuhan dalam tubuh masih dapat dipergunakan dengan adanya cadangan protein sebagai sumber energi. 4Y, sosial ekonomi rendah, malabsorpsi, infeksi, anoreksia, kegagalan melakukan sintesis protein dan kalori, menyebabkan intake kurang dari kebutuhan, menyebabkan defisiensi protein dan kalori, menyebabkan hilang lemak, dibatalkan kulit, menyebabkan turgor kulit menurun dan keriput, menyebabkan kerusakan integritas kulit. Definisi protein dan kalori menyebabkan daya tahan tubuh menurun, menyebabkan keadaan umum lemah, terus resiko infeksi saluran pencernaan, anoreksia, diare, dan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Defisiensi protein dan kalori juga menyebabkan asam amino esensial menurun dan protein albumin menurun, menyebabkan atrofi
atau pengecilan otot, menyebabkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Defisiensi protein dan kalori juga menyebabkan kurang pengetahuan. Terus pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, Nelson 2010. 1. Pemeriksaan darat. Kedua, pada uji faal hati tampak nilai albumin sedikit atau amat rendah. 3. Kadar elektrolit rendah. Kadar Na, Zn, dan Cu bisa normal atau menurun. Pemeriksaan radiologik Nelson 2000. Pada pemeriksaan radiolog tulang memperlihatkan osteoporosis ringan. Komplikasi. Yang pertama, defisiensi vitamin A. Terus yang kedua, defisiensi vitamin B1. 3. Defisiensi vitamin B2. 4. Defisiensi vitamin B12. 5. Defisit asam folat. Terus keenam, defisiensi vitamin C. Ketujuh, defisiensi mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, besi, yodium. 8. Tuberkulosis parut dan bronchopneumonia. Penata laksanaan. Penata laksanaan kurang kalori protein. Surian dan Rita Yuliani 2010. 1. Diet tinggi kalori, protein, mineral, dan vitamin. 2. Pemberian terapi cairan dan elektrolit. 3. Penanganan diare bila ada. Cairan anti diare dan antibiotik. Penata laksanaan. Penata laksanaan KKP berat dirawat inap dengan pengobatan rutin. Arif Mansur 2010. 1. Atasi atau cegah hipoglikemi. Kedua, periksa kadar gula darah bila ada hipotermi. Ketiga, atasi atau cegah hipotermi. Bila suhu rektal kurang dari 35,5 derajat Celcius. A. Segera berikan makanan cair atau formula khusus. Terus B. Hangatkan anak dengan pakaian atau selimut sampai menutup kepala. Letakkan dekat lampu atau pemanas. Terus C. Berikan antibiotik. D. Suhu diperiksa sampai mencapai lebih dari 36,5 derajat Celcius. Terus kelima, atasi atau cegah dehidrasi. Terus keenam, jangan menggunakan jalur intravena untuk rehidrasi kecuali keadaan shock atau rentan. Ujian 1. Identitas. A. Nama, umur, jenis kelamin, nama orang tua, tanggal MRS, diagnosa medis, catatan kedatangan. Terus kedua, keluhan utama. Ketika riwayat kesehatan dahulu, apakah dahulu si anak mengalami gangguan nutrisi? B. Riwayat kesehatan sekarang, pada umumnya anak masuk rumah sakit dengan keluhan gangguan pertumbuhan. C. Riwayat keluarga, meliputi pengkajian komposisi keluarga, lingkungan rumah dan komunitas, pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga. Keempat, periksaan fisik. Kaji tanda-tanda vital. Kaji perubahan status mental anak, apakah anak nampak cengeng atau apatis. B. C. Pengamatan timbulnya gangguan gastrointestinal untuk menentukan kerusakan fungsi hati, pankreas, dan usus. D. Menilai secara berkelanjutan adanya perubahan warna rambut dan keklastisan kulit dan membran mukosa. E. Pengamatan pada output urin. F. Penilaian keperawatan secara berkelanjutan pada proses perkembangan anak. Kaji perubahan pola eliminasi, gejala diare, perubahan frekuensi BAB, tanda lemas, konsistensi BAB cair. Kaji secara berkelanjutan asupan makanan tiap hari, gejala mual, muntah, dan tanda penurunan berat badan. F. Fokus pengkajian pada anak KKP. Pengukuran antropometri, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan tebal lipatan kulit. Tanda dan gejala yang mungkin didapatkan adalah A. Penurunan ukuran antropometri. B. Perubahan rambut. Terus diagnosa dan intervensi. SDKI, gangguan tubuh kembang. Sigi, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan status perkembangan membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, keterampilan atau perilaku sesuai usia meningkat. Kedua, kemampuan melakukan perawatan diri meningkat. Terus SLKI, perawatan perkembangan. Observasi yang pertama, identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak. Terus yang kedua, identifikasi isyarat perilaku fisiologis yang ditunjukkan bayi, misal lapar atau tidak.
Terus terapeutik, yang pertama pertahankan sentuhan seminimal mungkin pada bayi prematur. Kedua, berikan sentuhan yang bersifat gentle dan tidak ragu-ragu. Ketiga, minimalkan nyeri. Keempat, minimalkan kebisingan ruangan. Kelima, pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal. Yang keenam, aktivasi anak berinteraksi dengan anak lain. Yang ketujuh, sediakan aktivitas yang memotivasi anak berinteraksi dengan anak lainnya. Yang kedelapan, fasilitasi anak berbagi dan berganti atau bergilir. Yang kesembilan, dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif atau umpan balik atas usahanya. Kesepuluh, pertahankan kenyamanan anak. Yang kesebelas, fasilitasi anak melatih keterampilan memenuhi kebutuhan secara mandiri. Terus yang ke-11, menyanyi beserta anak lagu-lagu anak. Terus yang ke-13, bacakan cerita atau dongeng yang disukai. Yang ke-11, dukung partisipasi anak di sekolah. Terus edukasi, yang pertama, jelaskan orang tua dan pengasuh tentang milestone perkembangan anak dan perilaku anak. Yang kedua, anjurkan orang tua menyentuh dan menggendong bayinya. Anjurkan orang tua berinteraksi dengan anaknya. Yang ketiga, ajarkan anak keterampilan berinteraksi. Ajarkan anak teknik asertif. Terus kalau kolaborasinya, yang pertama, rujuk untuk konseling jika perlu. Yang kedua, defisit nutrisi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, porsi makan yang dihabiskan meningkat, nilai 5. Yang kedua, berat badan membaik, nilai 5. Indeks massa tubuh IMT membaik, nilai 5. Terus manajemen nutrisi. Observasi, yang pertama, identifikasi status nutrisi. Yang kedua, identifikasi alergi dan intoleransi makanan. Ketiga, identifikasi makanan yang disukai. Yang keempat, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. Yang kelima, identifikasi perlunya menggunakan salak nasogastric. Yang kelima, terus yang keenam, monitor asupan makanan. Yang ketujuh, monitor berat badan. Yang kedelapan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terus terapeutik, yang pertama, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. Yang kedua, fasilitasi menentukan pedoman diet. Yang ketiga, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Yang keempat, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Yang kelima, berikan makanan tinggi karbohidrat dan tinggi protein. Yang keenam, berikan suplemen makanan jika perlu. Yang ketujuh, hentikan pemberian makan melalui saluran nasogastrik jika asupan oral sedang ditoleransi. Terus edukasi, yang pertama, anjurkan posisi duduk jika mampu. Yang kedua, ajarkan diet yang diprogram. Terus elaborasi, yang pertama, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Misal pereda nyeri, antiemetik jika perlu. Yang kedua, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori yang jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Implementasi, evaluasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.